ينور القلب والقوالب والمحبة والشوق والرؤية أشرف الوجه على الإطلاق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أجل صلواته والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. بعد sama-sama telah kita lalui daripada perjalanan tarikh sebaik-baik manusia di atas bumi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab itu bagi mereka yang beriman kepada Allah dan kepadanya Nabi besar Muhammad, ketika memahami, mempelajari, menjadikannya satu amalan atau wirid kajian untuk dibaca dan diulang-ulang daripada perjalanan Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih, akan menyebabkan bercahaya hati hamba tersebut dan bertambah kerinduannya kepada Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga Allah beri pemahaman untuk kita dan Allah jadikan kita sebaik-baik umat yang mendengarkan dan mengamalkan apa yang kita dapatkan di dalam perjalanan 40 malam di bulan, dari awal bulan Nabi kita Muhammad SAW tiba, yakni Rabiul Awal, dan Allah akhirkan daripada perkumpulan kita bihusnil khatimah, dengan sebaik-baik khawatim, dan memberikan keberkahan setiap langkah perjalanan kita, upaya, pengorbanan kita, keringat kita, harta benda yang telah kita keluarkan, tenaga pikiran yang telah kita salurkan di dalam khidmat kepada agama Allah dan khidmat kepada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa merindukan wajah beliau, merindukan perjumpaan dengan beliau, merindukan perkumpulan dengan beliau, merindukan daripada musafahah dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-mamat wa fil barzah ba'da al-mamat wa fil qiyamah 'inda as-sa'ah wa qiyamul ibad 'inda as-sirat wa dukhulul jannah ma'a sayyidina Ahmad wa Muhammad wa Mujtaba wa Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Quba dan beliau membangun masjid di sana, menetap 14 hari di Quba dan mendirikan salat berjamaah secara khusus, dicontohkan dan dididik oleh Nabi kepada umat Islam, serta mengajarkan kepada mereka kaum muslimin yang belum mengetahui tata cara ibadah menghadap Allah dengan mendirikan salat. Sebaik-baik imam yang mengajarkan, sebaik-baik guru yang memberikan pelajaran, dan sebaik-baik contoh yang memberikan contoh, beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketibaan beliau di Quba, mendengarkan daripada berita tersebut muslim dan non muslim, yaitu orang Yahudi di masa tersebut dan orang-orang muslim yang telah beriman terlebih dahulu kepada Rasulullah, dan sedikit demi sedikit mereka minal Aus dan Khazraj minal Ansar yang memeluk Islam walaupun belum berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah mempertemukan mereka. Huyai bin Akhtab dan saudaranya atau pamannya, mereka berdua ini min ahlil kitab, daripada keturunan Bani Israel, Yahudi. Membaca, mempelajari, mengetahui sifat-sifat Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad, di mana dilahirkan, di mana beliau berhijrah, dan di mana beliau menetap, bahkan di mana beliau meninggal dunia.
Namun hanya sifat kesombongan yang menjadikan semua yang hak yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala bisa ditepis dan tidak dipercayai. Hingga bangsa Yahudi di antara mereka ada yang meyakini namun segelinting, namun banyak daripada mereka yang terprovokasi dengan para ahlul kitab yang memahami kitab yang telah mereka pelajari di dalam kitab tersebut sifat dan akhlak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak beriman bahkan tetap memusuhi dan berupaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak di Mekah ataupun di Madinah menjadikan Nabi dan para sahabat merasa tentram. Di Madinah mereka disakiti, difitnah, diupayakan untuk terbunuh, dibunuh, dihabisi. Lalu perintah hijrah turun ke kota Madinah, hingga sampai di kota Madinah bangsa Yahudi yang memusuhi Nabi dan berupaya sebagaimana upaya yang pernah diluncurkan oleh kaum musyrik di kota Mekah dari kalangan bangsa Quraisy. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya perjalanan Nabi kita Muhammad hijrah menjadikan satu tantangan yang lebih berat dan lebih besar. Dihimpit dari dua posisi, musyrik Quraisy dari kota Mekah dan mereka bangsa Yahudi yang berbenteng di Khaybar siap menggempur Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang bermukim di kota Madinatul Munawwarah. Huyai bin Akhtab ini ketika mendengarkan berita Nabi akan masuk ke kota Madinah, dengan penasaran mereka apa yang didapatkan di dalam Alkitab Taurat yang mereka imani dan mereka pelajari, yang tertulis di situ berita tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bergegas untuk memastikan apakah manusia atau orang yang dimaksudkan di dalam Taurat ini adalah dia orangnya, yakni Nabi Muhammad. Keluar dia dari perkampungan Yahudi, dari perkampungan Bani Quraidah bersama pamannya, dan Huyai bin Akhtab ini memiliki seorang anak perempuan yang bernama Sofiyah yang kelak menjadi Ummul Mukminin min Ummahatul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau masih berusia sangat kecil. Masih kecil, maksudnya sudah di atas 10 tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun atau 13 tahun. Paling disayang, paling dimanja oleh pamannya dan ayahnya Huyai. Setiap mereka datang dari luar, lalu didatangi oleh Sofia untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan pamannya, atau menunjukkan keinginan mudalla. Mudalla itu rasa ingin dimanja. Dan itu diberikan dan didapatkan oleh beliau radhiyallahu anha. Tidak terkecuali di hari mereka melihat dengan penasaran kepada Nabi Muhammad, dan Nabi saat itu masih berada di Quba. Mereka datang memastikan apakah yang dimaksudkan orang yang disebutkan di dalam Taurat ini adalah Nabi kita Muhammad orangnya. Saat mereka dapati apa yang ada pada diri Nabi, dan ternyata itulah yang tertera di dalam kitab Taurat, dan mereka meyakini bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah sebagaimana Allah mengutus Musa.
Lalu mereka satu sama lain berbisik dan berkata, bagaimana pendapatmu? Maka dikatakan oleh Huyai bin Akhtab, ada hatta amut. Aku akan selalu memusuhinya sampai aku mati. Masya Allah. Padahal mereka sudah tahu bahwasannya yang dimaksudkan di Taurat adalah Nabi kita Muhammad. Apa yang menyebabkan mereka mengatakan hal tersebut? Takabur, kesombong, sifat sombong. Oleh karena itu, jika ada di dalam hati setiap manusia sifat yang menghancurkan ini, yaitu takabur atau sombong, maka sulit orang tersebut untuk menerima nasihat walaupun itu datangnya dari Allah, walaupun itu datangnya dari Nabi, walaupun itu datangnya dari pewaris Nabi kita Muhammad SAW, minal ulama al-amilin. Tapi ketika hilang di dalam benak dan hati manusia sifat takabur dan sombong, maka belum lagi dia dinasehati, hanya mujarrad melihat, maka hatinya terpanggil dan tersentuh. Belum dinasehati, tapi hatinya sudah menasehati dirinya sendiri. Kalau hilang dari hati orang-orang tersebut sifat sombong atau takabur. Sombong adalah milikku, kata Allah. Siapa yang mencopotnya maka akan aku hancurkan, dia akan kubinasakan manusia tersebut. Maksudnya binasa bagaimana? Binasalah orang yang kalau tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau bisa menerima isi kandung Al-Quran. Binasa orang yang tidak mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Binasa orang yang tidak mau mentaati syariat yang dibawa oleh Nabi, lantaran pada dirinya ada sifat takabur. Allah bersihkan hati kita dari sifat ini. Allah angkat dari dari hati kita penyakit-penyakit hati yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan hati kita sebersih-bersihnya daripada semua syawarib, kotoran, najis, penyakit, racun yang ada di dalam hati, yang dengan sebab itu menjadi penghalang kita bisa melihat keagungan kebesaran Allah dan bisa melihat daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Hanya orang yang tidak memiliki di dalam jiwa dan hatinya sifat sombong yang akan menerima apa yang Allah dan Nabi-Nya datangkan. Yaqul Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, di antara yang orang Yahudi yang di dalam hatinya tidak memiliki sifat sombong ketika melihat Nabi kita Muhammad dari apa yang difahaminya di dalam kitab Taurat tentang sifat dan kemuliaan Nabi kita Muhammad, adalah sahabat Abdullah bin Salam. Dia seorang pemuka, tokoh agama Yahudi, ahlul kitab. Beda dengan Huyai bin Akhtab, tokoh agama Yahudi, ahlul kitab. Dihormati Abdullah bin Salam. Yang terbaik di antara tokoh agama Yahudi yang ada di masa itu. Dengan pengakuan mereka pengikut orang-orang Yahudi sendiri. Tapi Allah hilangkan dari hati Abdullah bin Salam sifat takabur. Dan dia membaca, mengetahui isi daripada Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salam ala Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saat pertama melihat wajah Nabi, yang terucap dari mulutnya, ma ra'aitu fi wajhihi kadzab. Aku tidak mendapati pada wajah Muhammad ini wajah pembohong.
Huyai bin Akhtab, nah, dia tahu bahwasannya yang dilihat itu memang yang tertulis di Taurat. Tapi apa yang keluar dari lisannya karena kesombongan yang dipeliharanya di dalam hati, sifat takabur yang ada dalam hati, ada hatta amut, permusuhan sampai aku mati. Aku akan memusuhi Muhammad, aku tidak akan menerima apa yang didatangkan Muhammad, dan aku tidak akan menjadikannya imamku sampai aku mati. Baliklah ini ke kota Madinah dalam raut muka yang tidak mengenakkan dipandang. Dari kejauhan dikejar oleh anaknya Sofia. Biasanya Sofia ini kalau mengejar abahnya balik atau pamannya datang dari luar, itu disambut girang, digendong, diangkat, dipeluk, dicium. Namanya anak. Melihat kedatangan orang tuanya bahagia. Di hari itu tidak sama sekali. Sofia datang mengejar, mendatangi ayah dan pamannya, tapi digubris saja, tidak dipedulikan, dengan raut muka yang enggak mengenakkan. Enggak digendong, enggak diangkat, enggak dipeluk, enggak dicium, didiemin aja begitu. Karena di otak mereka kedua ini, Huyai dan pamannya ini, hanya ada kebencian kepada Nabi Muhammad. Karena mereka tahu kalau Nabi Muhammad sudah datang, ya, tertulis di Taurat, kekuasaan mereka akan hilang. Sebab ini mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada karena kesombongan tadi, menganggap orang di bawahnya semua. Dia tokoh agama, datang Nabi Muhammad, tidak ada lagi sudah dia jadi tokoh agama. Karena agama yang datang, yang hak sudah datang, dibawa Nabi kita Muhammad. Andaikan tidak ada kesombongan pada diri mereka sebagaimana yang didapati oleh Abdullah bin Salam, maka dia akan beriman. Walakin yahdillah may yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan. Allah berikan hidayah taufik untuk kita, sehingga kita menjadi hamba pilihannya di atas muka bumi ini yang selalu mendapatkan petunjuk benar di jalannya, insyaallah. Sofia pernah mendengar apa yang disampaikan dalam pembicaraan mereka berdua, ayah dan pamannya atau saudaranya, tentang ingkar mereka terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Seraya berkata, Huyai, sesungguhnya itu memang yang dimaksudkan di dalam Taurat, tapi aku seumur hidup tidak akan pernah mengikutinya atau menjadikannya imam. Dan aku seumur hidup akan memusuhinya walaupun yang didatangkannya itu hak. Yang hak aja nggak bisa didengerin. Tahu yang dibawa oleh Nabi itu betul. Yang didatangkan Nabi adalah perkara yang hak, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Tapi mereka tidak mau menerima. Bilang Sofia di umur tersebut, dan itu selalu diingatnya. Kenapa orang tuaku mengatakan seperti itu jika mereka tahu yang datang Muhammad membawa kebenaran? Untuk apa mereka tidak mau mengikuti, bahkan memusuhi? Aneh. Masih kecil ya. Tapi itu selalu terngiang kalimat itu, ucapan yang keluar dari mulut orang tuanya. Hingga tiba waktunya Allah mengizinkan di bulan yang diharamkan pertumpahan darah, dibolehkan Allah, dan terjadilah peperangan Khaybar di tahun ke-7 dengan pengkhianatan bangsa Yahudi, termasuk pentolannya Huyai bin Akhtab yang mati dibunuh, dipenggal di satu lembah. Sekian ratus Yahudi dibunuh oleh kaum muslimin dengan gagasan usulan daripada pemimpin kaum Ansor yang saat itu terluka, dan Nabi minta pendapat. Maka
Ansar ini mengatakan, bunuh mereka ya Rasulullah, jangan biarkan mereka hidup karena mereka pengkhianat. Bilang Nabi, usulan dan gagasanmu adalah yang paling tepat yang datang dari sisi Allah, tidak terkecuali kaum perempuan dan anak-anak. Ya, seperti itu Islam. Kalau orang selain Islam tidak ngerti, lihat tuh Israel, habis semua anak perempuan, tidak mikir dia digasak semua sama dia. Tapi kalau ketentuan Islam tidak ada seperti itu. Nah, lihat itu negara Islam yang memerangi Israel, mana ada sipil dihantam sama mereka, kecuali yang berjatuhan di tengah masyarakat. Yang mereka targetan ya militer, tentara, nggak ada masyarakat, nggak ada rakyat, nggak ada kaum sipil. Itulah tuntunan Islam. Yang dibunuh oleh kaum muslimin adalah mereka yang mengkhianati perjanjian dari kaum Yahudi. Adapun perempuan dan anak kecil tidak dibunuh. Mereka dibebaskan, dijadikan tawanan dan diusir. Di antara tawanannya, di antara yang dibunuh Huyai, dan yang menjadi tawanan Sofia, putri Huyai. Beliau mengatakan di antara kalimat yang ini sebelum masuk Islamnya, tidak ada di atas muka bumi yang paling aku benci selain Muhammad, karena dia yang menyetujui ayahku terbunuh, karena dia pentolannya, tokoh Ahlul Kitab. Yang paling aku benci adalah Muhammad. Ketika dia sampaikan itu didengar Nabi, dijawab Nabi, seperti itulah kaum kalian, bangsa Yahudi memperlakukan kami sedemikian rupa, ya, dan terus berkelanjutan. Bilang Nabi, seolah-olah Nabi memberitahu, apakah kalian saja yang boleh membunuh kaum muslimin dan kaum muslimin tidak boleh membunuh? Pembunuhan kaum kalian bangsa Yahudi itu lebih parah daripada tuntunan syariat Allah. Satu yang kami bunuh, kalian harus bisa menghabiskan semua kaum muslimin. Jika muslimin menghabiskan satu Yahudi, maka kalian punya prinsip semua muslim harus mati. Itu prinsipnya orang-orang bangsa Yahudi. Apa ya, filosofinya. Dan sampai sekarang dipakai. Sampai sekarang dipakai. Mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi. Maksudnya paham? Kalau seandainya satu matamu dilukai, satu mata bangsa Yahudi dilukai, maka dia akan membalas kedua matamu di congkelnya. Bukan mata balas mata, artinya kalau dua-dua mata ya oke lah, balance ya. Tapi kalau satu mata dibalas dengan dihilangkan dua mata, nggak adil itu namanya. Gigi dibalas gigi. Kalau ada Yahudi yang dihancurkan satu giginya, maka dia akan membalas kaum muslimin semua giginya dihancurkan. Mana letak adilnya? Itu filosofi yang mereka pakai ya, hingga saat ini. Dari dulu ya, dari zaman dahulu. La ilaha illallah. Kasihkan orang tuanya itu. Mana Oldi? Kemudian saat Nabi mengatakan hal seperti itu, Sofia meyakini dan memahami maksud daripada perkataan Nabi, dan beliau Sofia menerima karena yang disampaikan oleh Nabi itu betul, memang apa adanya. Lalu dia mengatakan, saat ini ya Rasulullah tidak ada manusia yang paling aku cintai di atas muka bumi kecuali engkau. Awalnya paling benci, kenapa? Karena ayahnya termasuk yang dibunuh oleh kaum muslimin. Dengan gagasan Ansar disetujui oleh Nabi, dia paling benci sama Nabi karena abahnya dibunuh. Tapi ketika Nabi mengatakan kalian juga sama memperlakukan kami lebih parah kaum muslimin, dan diterima sama Sofia. Lalu beliau mengatakan yang paling kucintai adalah engkau saat ini wahai Rasulullah. Menjadi tawanan kaum muslimin Sofia,
kemudian digiring oleh Bilal bin Rabah melewati daripada lautan mayat, ya, bangkai manusia yang dibunuh oleh kaum muslimin dari kalangan Yahudi. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, celaka kau Bilal, tidak pantas kau menggiring kaum wanita melewati daripada bangkai manusia dan mata mereka melihat. Ini sesuatu yang menyeramkan. Cari jalan lain, jangan lewatkan kaum wanita walaupun mereka Yahudi, walaupun mereka Yahudi, melewati daripada bangkai manusia yang dibunuh, dipenggal oleh kaum muslimin. Maka Bilal mengarahkan satu wanita Yahudi. Nah, orang yang kedua itu adalah Sofia ketika mau dimasukkan ke dalam tahanan. Nabi SAW dalam riwayat dan disahihkan oleh Ibnu Hajar, Nabi melepaskan jubah beliau dan menutupi jubah beliau ke tubuhnya Sofia supaya matanya tidak melihat bangkai manusia yang dilalui. Dan itu dikatakan ulama bisyarah bahwasannya jubah Nabi menutupi tubuh Sofia, dia akan menjadi salah satu ummul mukminin di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Nabi berkata kepada Sofia, jika engkau berkehendak, jika engkau menginginkan, kamu, yakni Sofia, aku akan bebaskan dari tawanan, dimerdekakan, dibebaskan, atau dan kamu kembali kepada bangsamu Yahudi, keluargamu, atau kamu masuk Islam dan aku akan jadikan istriku. Ya, aku akan nikahi, kata Nabi. Ya, mungkin menikah kalau masih dalam keadaan Yahudi, nggak sah nikahnya nanti. Ya. Maka dia mengambil pilihan yang pertama. Yang pertama itu menikah dengan masuk Islam. Yang kedua dibebaskan dan dikembalikan ke tengah keluarga. Dia telah memilih pilihan yang tepat, Sofia, yaitu masuk Islam, menikah dengan Nabi. Dan awal mula titik Islam itu merasuk pada jiwa Sofia ketika dia mengetahui Nabi Muhammad itu hak tapi dimusuhi oleh abahnya, tidak mau menerima. Nah, di situ awal mula dia, Sofia, ingin mengenal lebih dekat Islam. Dinikahi oleh Nabi, maharnya adalah bebasnya dia jadi dari tawanan. Itu sebagai maharnya. Saat itu dia berusia 16 tahun, jalan 17. Ya, saat dinikahi oleh Nabi berusia 16 atau 17 tahun. Sofiyah 2 kali terlebih dahulu sebelum Nabi pernah menikah. Pertama dengan sepupunya sendiri, yang kedua dengan Kinanah yang tewas di dalam peperangan Khaybar. Yang satu diceraikan, kemudian menikah dengan Kinanah, mati dia dalam keadaan Yahudi di peperangan Khaybar. Pernah suatu ketika Sofia bermimpi, Nabi melihat ketika beliau masuk ke kamar, wajah Sofia ada memar seperti memar warna hijau, bekas memar, bengkak gitu ya, yang lama tidak hilang. Nabi tanya, kenapa kau punya pipimu biru kayak gini? Ada bekas biru. Maka diceritakan lah Sofia, ya Rasulullah, dulu sebelum aku menjadi istrimu dan masih suamiku bernama Kinana, aku bermimpi ada bulan purnama masuk ke dalam kamarku dan duduk di pangkuanku. Ku ceritakanlah itu dengan suamiku Kinana. Didogonya muka, dicotosnya, biru mukanya, Jumatan.
Dan memernya lama hilang. Bukan ditampar tapi didogo. Sedang aja tuh orang-orang kempalan tangan orang Arab yang gede-gede itu mah. Kata suamiku, kamu tergila-gila sama Muhammad itu ya, sama orang Arab tuh, dan berharap aku pisah dengan kau menikah dengan dia ya. Aku ini menceritakan mimpiku, kenapa kau nyasarnya ke Muhammad? Cemburu kan? Hanya hadir perang Khaybar mati. Nah, ternyata ini maksudkan daripada bulan purnama memang betul Nabi Muhammad. Lalu diusap wajahnya itu yang biru dengan tangan Nabi SAW, dan Nabi menyebut nama Allah, maka hilang, tambah cantik. Wajahnya jadi tambah cantik. Dan memang dari aslinya memang Sofia termasuk wanita yang cantik, walaupun keturunan Yahudi. Memang cantik. Kalau dalam persaingan, itu saingan istri Nabi yang bernama Aisyah dan Hafsah. Sofia nih, itu saingannya tuh. Karena kecantikan yang dimiliki Sofia. Umur sepadan dengan Aisyah. Lebih tua Sofia sedikit dari Aisyah, tapi kalau kecantikan bersaing. Bedanya satu dari asli penduduk Mekah, Arab, yang satu Yahudi, turunan Yahudi. Tapi kalau masalah kecantikan, katakan dalam tarikh, dua-duanya cantik. Sofia, Hafsah kongsi untuk menyerang, Aisyah dan Hafsah berkongsian kerjasama untuk menyerang Sofia. Tidak lain kecemburuan sebabnya. Cemburu. Dan Sofia adalah salah satu istri Nabi ke-8 ya. Istri Nabi yang dinikahi Nabi, wanita yang dinikahi Nabi. Nomor 8, istri ke-8 Nabi SAW. Saat mereka berjumpa dengan Sofia, Aisyah dan Hafsah, mereka mengatakan, memanggil Sofia bukan dengan namanya. Bukan dengan namanya. Ya bintal Yahud, putri keturunan bangsa Yahudi. Mereka kan Arab. Aisyah Mekah, Hafsah Mekah, Quraisy Arab. Yang ini Yahudi. Sedihlah Sofia dipanggil seperti itu. Karena tidak ada istri Nabi dari bangsa keturunan bangsa Yahudi kecuali satu ini. Nangis karena dipanggil seperti itu. Saat nangis di rumah, di kamarnya, Nabi datang sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi lu, kenapa nangis? Apa yang menyebabkan kau menangis? Ada perkara apa? Ya Rasulullah, Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan Hafsah. Dia manggilku dengan bukan menyebut namaku Sofia, tapi dipanggilnya anak Yahudi. Sedihlah aku dipanggil seperti itu. Memang aku bukan keturunan Arab, dari bangsa Yahudi, keturunan Bani Israel Yahudi, dan bukan Arab sebagaimana istrimu yang lain. Ya. Sebenarnya perasaan juga gitu, nah beda sendiri kan, dijadikan olok-olokan yang lain gitu. Tapi tidak ada di dalam kecemburuan ummahatul mukminin itu kedengkian, kebencian di dalam hati mereka. Cemburu wajar, sesuatu yang memang Allah letakkan sifat itu pada diri setiap manusia. Jangankan manusia, binatang aja punya cemburu. Apalagi kita punya akal manusia. Selama cemburu itu peletakan tempatnya pas. Cemburu yang betul, yang bagaimana? Ente boleh cemburu kalau ente melihat ada orang yang Allah berikan anugerah bisa hafal Al-Quran, sehingga dengan kecemburuanmu itu kamu timbul motivasi, semangat untuk menghafal Al-Quran. Terhadap orang yang dianugerahkan Allah dikaruniakan ilmu agama, kamu cemburu sebagai bentuk motivasimu
hingga kamu bisa paham terhadap agama, bukan untuk bersaing, tapi untuk kamu bisa mendapatkan anugerah mulia tersebut. Cemburu terhadap orang yang diberikan dan anugerahkan Allah harta benda, lalu mereka infakkan di jalan Allah dan di jalan Rasul, di jalan agama Islam. Kamu cemburu, itu tempatnya. Dan ini dinamakan ghibthah. Ya. Motivasi semangat bukan dalam bentuk kedengkian, penyakit hati yang membuat kamu tidak suka dengan apa yang kamu dapatkan atau kamu lihat dari nikmat yang Allah berikan kepada saudaramu yang lain. Nah, kalau itu perkaranya maka dinamakan hasud. Ya, kamu berangan-angan nikmat yang Allah kasih kepada saudaramu hilang, ada hasud. Tapi kalau nikmat yang kamu lihat dari saudaramu yang didapatkan dari Allah menjadikan kamu semangat untuk tambah dekat kepada Allah, seperti mereka ahli Quran, ahlul ilim, ahli sedekah, dermawan, oh itu ghibthah namanya. Bagus yang seperti itu, karena menjadikan kamu lebih semangat. Oh itu orang Masya Allah hadir majelis arba'in, istiqomah menuntut ilmu setiap malam selama bulan maulid Nabi. Aneh harus lebih semangat dari dia. Gimana jalannya lebih semangat dari dia? Datang jam 8, ana habis maghrib udah standby harus. Wow, ada gitu semangat untuk menuntut ilmu. Oh dia bawa kitab, bawa buku tulis, bawa pulpen, semangat betul dia menuntut ilmu. Aneh harus lebih semangat lagi. Aneh bawa satu pak buku, dia cuma bawa satu buku, aneh bawa satu pak beli di Gramedia. Oh dia bawa pena satu, anak siapin 10 pena. Ayo, maksudnya seperti itu. Semangat dia untuk menuntut ilmu dari sisi anugerah Allah terhadap ilmu lebih timbul, lebih hidup untuk dirinya, sehingga dia mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan kepada saudaranya. Oh ini orang harta banyak, sedekah, Masya Allah. Timbul gitu. Aneh harus lebih dermawan dari dia, karena anak juga Allah anugerahkan harta. Oh ini orang ahli Quran, Quran 1 juz, aneh harus lebih semangat 110 juz. Dia hafal Quran, aneh juga harus hafal. Ini baru semangat ya. Ini anaknya Oldi ini nanti kejepit sama pintu jendela, tolong diperhatikan. Yang bawa anak-anak kecil diperhatikan. Sering saya sudah mengatakan ini. Dan yang di dalam jangan ngobrol. Lupa saya sampai mana tadi? Ya. Ghibthah ya, nggak boleh seperti itu. Adalah kalau hasud itu adalah syaitan, tapi kalau ghibthah adalah ibadah, ya, menimbulkan semangat. Kata Nabi, kenapa ente sedih, kenapa ente nangis? Ya. Kenyataannya memang seperti itu. Lain kali kata Rasulullah, kalau mereka manggil kamu dengan anak Yahudi, turunan Yahudi, putrinya orang Yahudi, ya tinggal ente jawab aja kata Nabi. Walaupun seperti itu, tapi aku lebih mulia dari kalian. Artinya kalian mulia, aku di atas kemuliaan yang ada pada kalian. Maksudnya Aisyah dan Hafsah. Pamanku Nabi, kakekku Nabi. Paman maksudnya Nabi Musa, kakeknya Nabi Harun. Karena Sofiyah ini garis keturunannya ketemu ke Nabi Harun. Nabi Harun, Nabi Musa, ya, sepupuan tuh. Pamannya Nabi Musa, jalur kakeknya Nabi Harun, dan suamiku Nabi Muhammad. Mestinya ane bangga dong. Kalian berdua. Ayo, digituin sama Sofia. Sejak hari itu ndak lagi manggil binti Yahudi. Kalah Aisyah. Yang ngajarin siapa? Nabi. Ya. Kalau mereka berdua suami aja Nabi. Kakek apa? Adam. Ya semua kena ke Adam. Menang lagi Sofia kalau ditarik sampai ke Nabi Adam. 4 jadi dia. Ya. Aisyah dan Hafsah cuma 2. Nabi Adam, suami Nabi Muhammad. Nah, dari situ mereka tidak lagi pernah mengejek atau menyindir-nyindir
Sofia. Karena tahu kalah sudah. Kalau sekali ngomong kayak gitu, jawaban Sofia pasti menang. Radhiyallahu ta'ala anhu. Cuma mereka tidak ada di dalam hati mereka kebencian atau apa, cemburu yang memang tidak pada tempatnya, tapi diatasi oleh Nabi kita Muhammad dengan tuntunan syariat dan agama hingga mereka faham dan mereka tidak pernah mengulangi lagi, ya. Nabi pernah keluar dari kamar dengan Sofia, dilihat oleh Aisyah. Cemburu lagi. Hasbuka annaha hiya ya Rasulullah. Oh, Masya Allah, engkau bisa mendapatkan istri seperti Sofia. Ngacung tangan jempol menunjukkan maknanya pendek. Dari 5 jari pendek jempol, paling pendek Sofia cantik, kata Aisyah. Beruntung kau dapat Sofia ya Rasulullah. Beruntung. Beruntung. Nabi paham apa maksud kau ngecung jempol tuh. Bilang Nabi, ya Aisyah, kalau kau punya mulut, ucapan yang barusan kau keluarkan itu diletakkan di lautan, air laut yang asin jadi tawar. Riwayat jadi pahit. Saking bahayanya mulut yang kau keluarkan tadi. Nyindir, dia cantik tapi sayang pendek, kata Aisyah. Maksudnya begitu. Nabi paham. Ya, kalau cantik sama-sama cantiknya, bersaing tadi. Tapi kalau dari postur tinggi, Aisyah lebih tinggi dari Sofia. Tapi ala kulli hal Nabi Muhammad SAW, agama yang dibawa oleh beliau tidak memandang sebagaimana Allah memandang zahirul insan. Tidak Allah melihat zahir kita, mau ente kulit hitam, kulit putih, kulit biru, kulit pelangi, kulit sawo. Yang Allah lihat adalah hatinya manusia itu, bagaimana hambanya, ya. Istri juga begitu, cantik boleh untuk suami, tapi jangan jadikan itu prioritas, ya. Ada kadang-kadang istri itu sedikit-sedikit minta dipuji sama suami, ya, ada. Apalagi kalian yang hobi nonton sinetron, tiap ketemu bini cantik enggak, ya kelas suaminya dibilang kayak gitu terus-terusan. Kata bininya cantik itu di hati, bukan di muka, ya. Cantik itu di hati. Apa artinya kecantikan wajah kalau hatinya busuk? Apa arti kecantikan wajah kalau hatinya tidak bagus? Apa arti kecantikan wajah, ketampanan wajah kalau hatinya buruk? Mau laki maupun perempuan. Mau laki maupun perempuan. Tidak sedikit sahabiah, perempuan-perempuan di zaman Nabi yang menikah dengan laki-laki. Ya Allah, kalau mau main ganteng-gantengan banyak yang lebih ganteng, tapi ternyata dijodohkan sama Nabi ada yang kulitnya hitam, miskin, tidak ada, terangkat derajat karena memiliki nasab yang mulia atau keturunan dari bangsawan dan lain sebagainya, ada. Orang tua melihat dikiranya Nabi yang melamar untuk putrinya, ternyata untuk sahabat Nabi yang lain. Mikir orang tuanya, ya kira untuk Nabi, nanti kami istihoroh, rapatkan dulu. Akhirnya tidak setuju pilihan Nabi. Kedengeran sama si putrinya, masih perawan, bilang si putri ke orang tuanya, ke bapak dan ibu, yang menyuruh menjodohkan Nabi, Abah sama Umi berani menolak. Turun ayat, kalau datang perintah dari Allah dan Nabi, maka tidak ada celah bagi orang mukmin untuk boleh. Ana mau, ana ridho, kata si gadis ini. Nikahkan dengan apa yang dipilih oleh Nabi SAW, lupa nama sahabatnya. Akhirnya dinikahkan. Habis menikah, malam pertama dikumandangkan jihad. Keluar langsung jihad, mati. Mati syahid di perjalanan jihad fisabilillah. Ya Allah, belum seminggu pengantin baru. Ada yang mengatakan baru beberapa hari dikumandangkan jihad. Ternyata dari jihad dimenangkan Islam, rampasan harta perangnya banyak kepada yang syahid, dikasihkan ke istrinya. Tadinya miskin, tidak punya apa-apa.
Lihat bagaimana pernikahan itu membukakan jalur rizki dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak bisa dihingga. Tinggal kita betul-betul di dalam menjalankan takwa kepada Allah. Ada orang menikah, ya Allah, aneh nggak ada modal, bib, gimana nih menikah, mau kasih makan anak bini aneh apa? Rumput, batu. Ente mau ngasih dia bini ente makan rumput, batu? Kan bahasa ngomong kayak gitu kan? Mau kasih makan apa bini kalau ente belum ada pekerjaan? Emang yang ngasih rezeki ente? Yang menjadikan bini ente kenyang perutnya ente, suami. Mana ada bisa seperti itu? Emang betul-betul ente mau kasih rumput sama batu kalau udah dapat nafkah hari itu? Ya nggak mungkin. Akan ente bilang udah puasa aja hari ini daripada aku kasih batu. Lebih baik kau puasa daripada makan rumput. Ya nggak mungkin juga, nggak tega. Ini bukan binatang, bini. Rizki itu Allah yang mengatur. Anakmu udah ada bagian rizkinya. Ya. Kau dapat anak kedua, dia udah dibagikan lagi rizkinya, ditetapkan sama Allah bagian jatahnya. Bukan kamu cuma bergerak aja mencari pembuka pintu. Membukakan pintunya. Tanyakan sama mereka yang sudah lama berumah tangga dan mempunyai banyak anak. Ketika anaknya pengen ini, pengen itu. Si bapak memang tidak ada, orang tua tidak ada bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi Allah membukakan dengan caranya. Sampai kepada tuh anaknya. Hajat dan keinginan mereka. Sudah ditentukan sama Allah rizki. Yang penting kita di dalam menjalankan kehidupan dalam rumah tangga. Sempurnakan dengan bertakwa kepada Allah. Karena pernikahan itu separuh daripada iman sudah tertutupi. Fattaqillah fin nisfil bagi, bertakwalah kepada sisa separuhnya dengan takwa. Allah meridhai kita insyaallah. Abdullah bin Salam diriwayatkan Ahmad bin Hanbal ketika Nabi sampai ke kota Madinah, beliau digerumunin oleh kaum Ansor, oleh manusia. Disambut ya. Disambut dengan syair, disambut dengan qasidah, tala al-badru alaina min thaniyatil wada jaba syukru alaina wa ja'alillahi tidak. Abdullah bin Salam penasaran, mana yang namanya Muhammad? Pas melihat wajah Nabi Muhammad, aku tidak melihat daripada kali wajah ini wajah pembohong dan pendusta. Langsung masuk Islam. Tapi sembunyi-sembunyi. Maksudnya beliau ini kan tokoh yang dihormati oleh bangsa Yahudi, disegani, omongannya didengarkan, ditaati. Tapi dia ahlul kitab dan dia meyakini bahwasanya apa yang ada di kitab. Untuk pembuktiannya dilihat langsung yang bersangkutan, yaitu Nabi Muhammad. Pertama dilihat sama wajah Nabi Muhammad, betul-betul persis yang disifatkan Allah di dalam Taurat. Maka dia langsung beriman, tapi tidak terlebih dahulu diketahui oleh kaumnya daripada klan Yahudi. Dan diucapkan pertama ucapan oleh Nabi ketika Nabi sampai ke kota Madinah, dan beberapa pertanyaan yang diajukan olehnya Abdullah bin Salam di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi untuk membuktikan apakah betul ini Nabi seperti yang tertera di dalam kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa. Dan dijawab 3 pertanyaan itu dengan gamblang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebab itu dia masuk Islam, beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Insya Allah besok kita akan lanjutkan sejarah daripada tarikh Islam Abdullah bin Salam dan apa yang terjadi seputaran keislaman Abdullah bin Salam dengan bangsa Yahudi, dan bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid An-Nabawi dan sholat Jumat pertama yang dilakukan Rasulullah di kota Madinah. Allah berikan umur yang panjang, sehat afiah. Jazakallah khair akhina Yusuf dan istrinya, keluarganya yang terlibat di dalam syiar dakwah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah angkat derajatnya, Allah ampunkan dosanya, Allah berikan yang terbaik, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita insyaallah. Allah sampaikan semua hajat kita dunia dan akhirat, dimudahkan jalannya, diberkahi umur kita,
waktu kita, keseharian kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, semua yang menjadi penghalang Allah mudahkan dan diangkat, dan semua yang menjadi penghalang hati kita dengan Allah, dengan Nabi, dihilangkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان